Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
tempat ini senantiasa menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak bagi kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berapa banyak di tempat ini yang mengucap syukur kepada Tuhan? Berapa banyak di tempat ini yang senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun yang kita alami, Tuhan tetap menyertai kita. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersorak, kita akan muji Tuhan lebih lagi. Kita akan tepuk tangan di atas kepala dan kita akan bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. saat ini sampai selama-lamanya, karena hanya sekali Yesus tetap Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan untuk
yang mengorbankan nyawanya demi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami jemaat-Mu akan merenungkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah pribadi lepas pribadi Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Di atas kayu salib, di Kalvari darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Di Kalvari darah-Mu tercurah buat dosa-dosa kami. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan lebih lagi, pribadi lepas pribadi.
Engkau telah mati menebus dosa-dosa kami, sehingga kami peroleh jalan masuk kepada Bapa. Kami peroleh keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena prestasi kami, tapi karena karya-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami sudah menjadi anak-anak daripada Bapa di surga. Sungguh ini adalah berkat terbesar dalam hidup kami. Ini adalah mujizat terbesar. Kami yang berdosa, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengingat, biarlah kami selalu menyadari bahwa kami telah ditebus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari firman, supaya kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan, mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Buka mata rohani kami untuk kami memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan. Jadikanlah mereka tidak menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi. Kita hari ini lebih pagi. Ya, walaupun cuaca mendukung untuk kita melanjutkan menarik selimut, berbaring sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Ya, tapi saya mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ya, saudara adalah orang-orang yang the best. Ya, mau meninggalkan semua yang nyaman untuk Tuhan. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tapi banyak orang Kristen yang gak ngerti perjamuan kudus itu untuk apa. Bahkan ada yang dengan nada menyindir begitu, mencemooh. Kenapa sih perjamuan kudus rotinya kecil banget? Kita kan belum sarapan. Kenapa gak yang gede gitu? Kenapa sih anggurnya kok secuil? Kan masih haus, habis nyanyi, habis memuji Tuhan. Disuruh bersorak-sorai sama pemimpin pujian, kok anggurnya sedikit banget, masih haus nih Pak, katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar, kita mau memaknai perjamuan kudus. Ya. Apa sih maknanya perjamuan kudus? Bagaimana kita bisa melakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan? Ya. Kita membaca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bingung, banyak orang Kristen yang bingung. Orang Kristen aja bingung, apalagi orang yang di luar Kristen. Bahkan saya pernah mendengar ucapan mereka, orang Kristen itu kanibal. Kenapa?
makan tubuh dan darah manusia loh. Ya nggak usah marah kalau kita mendengar hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Ya mereka tidak mengerti, ya kan? Orang yang tidak mengerti pasti salah dalam memandang, salah dalam memahami. Sebab itu perlu untuk kita mengerti makna dari perjamuan kudus. Untuk apa kita mengadakan perjamuan kudus sebulan sekali? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Pak, kenapa sebulan sekali, nggak seminggu sekali? Tuh gereja Katolik seminggu sekali." Ya kita bukan gereja Katolik, itu saja jawaban saya simpel, gitu kan? Ya, kita akan lihat next. Ya, kita melihat dulu sejarahnya perjamuan kudus. Ya, saudara, perjamuan kudus itu erat kaitannya dengan Paskah, dengan perayaan Paskah. Ya, Paskah, kalau kita bicara Paskah, ya dalam kehidupan kekristenan itu bersumber atau berakar dari agama Yahudi. Agama Yahudi yang dianut oleh orang-orang Israel, ya, yang bersumber kepada Taurat, ya. Itu mereka sangat memegang teguh Paskah. Ya, kita harus paham bahwa Paskah bagi kita gereja sekarang dengan Paskah bagi orang Yahudi, atau Paskah yang dilakukan, dirayakan Tuhan Yesus pada zaman dia hidup di Israel, itu berbeda. Ya, Paskah dalam agama Yahudi, dalam perjanjian lama itu merupakan peringatan. Peringatan apa yang diperingati? Peringatan mereka keluar dari Mesir. Dulu sejarahnya orang Israel itu diperbudak di Mesir. Mereka tinggal di Mesir, ya di negeri asing, mereka jadi budak. Mereka disuruh bekerja tanpa digaji, hanya dikasih makan, dengan segala penderitaan yang ada di dalamnya. Tapi karena kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Elohim, kasih Yahweh terhadap bangsa Israel, maka dengan pimpinan Musa mereka dibebaskan dari perbudakan itu. Mereka dibawa keluar untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, peristiwa keluarnya ini diperingati oleh orang Israel sampai hari ini. Sampai hari ini, ya. Kalau saudara pergi ke Israel, mereka juga merayakan Paskah, tapi Paskahnya berbeda dengan yang dirayakan oleh gereja Tuhan, orang Kristen. Karena orang Israel sampai sekarang pun masih banyak yang tidak mau dibilang Kristen. Kami Yahudi, we are Jew. Kami Yahudi, kami bukan Kristen, we not Christian. Saudara yang kasih Tuhan, mereka memperingati Paskah. Apa yang mereka peringati? Keluarnya nenek moyang mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Peristiwa keluarnya, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 12 dan seterusnya, saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat itu menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Buat saudara yang belum tahu 10 tulah apa adanya, apa aja, nanti bisa ikut sekolah minggu. Nanti ajarkan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dan tulah yang terakhir itu anak sulung mati. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan bikin peraturan dalam Ulangan pasal yang ke-12. Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-28, nanti dibaca di rumah. Ulangan 12 1 sampai 8 itu penetapan tentang Paskah. Mereka harus melakukan sesuatu sebelum Tuhan menolong mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus potong salah satu anak domba yang umur 1 tahun, lalu darahnya itu dilaburkan di ambang pintu. Jadi ambang pintu itu yang berdiri tegak begini, ya, dilaburkan, dan di atasnya darah itu dilaburkan. Sebagai apa? Simpelnya itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang di dalamnya adalah umat Tuhan. Sehingga pada malam itu malaikat maut berjalan berkeliling ke seluruh pemukiman Mesir. Yang ada tanda itu dilewati. Makanya Paskah dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Pesach, artinya dilewati, melewati, ya. Malaikat maut melewati rumah-rumah yang ada tanda darahnya, sehingga anak sulung di rumah itu tidak mati. Tapi anak sulung orang Mesir yang tidak ada tanda darahnya
malam itu mati. Sehingga ketika esok harinya terdengar ratapan tangis yang begitu luar biasa. Setiap keluarga pasti punya anak sulung kan? Walaupun anaknya cuma satu, ya itu yang sulung. Jadi setiap keluarga ada kematian. Tetapi di rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darahnya, tidak ada yang mati, tidak ada kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib itu merupakan penggenapan Paskahnya Israel untuk orang percaya. Dulu memang ada yang dikorbankan. Ya. Kalau mau dikasih tanda darah kan harus dipotong dulu. Gak bisa pakai pewarna, oh itu enggak. Tetap akan kena kalau seperti itu. Harus darah. Supaya ada darahnya harus disembelih dulu. Apa yang disembelih? Domba. Ada korban. Setiap kesalahan, ya penebusannya, pengampunannya harus lewat korban. Ibrani, saya nggak tulis di sini. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Perhatikan. Dan tanpa penumpahan darah apa? Tidak ada pengampunan. Jadi ini adalah satu hukum yang mutlak. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Sehingga setiap keluarga Israel pada waktu itu di Mesir harus mengorbankan satu anak domba supaya diambil darahnya, dioleskan di ambang pintu hingga mereka diampuni. Pengampunan ini melepaskan orang percaya dari maut, dan hukum itu masih berlaku sampai hari ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, nah, Tuhan Yesus juga ternyata merayakan Paskah Yahudi itu karena ternyata Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi, jadi dia merayakan tradisi di bangsanya, perayaan di bangsanya. Seperti kita, walaupun kita orang Batak, orang Ambon, orang Jawa, kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya, sebentar lagi 17 Agustus. Ya, siap-siap berlatih makan kerupuk. Bawa makan kerupuk kan begitu. Dan saya dikasih Tuhan, Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi, di keluarga Yahudi, di tanah Yahudi. Dia merayakan Paskah. Coba kita melihat di dalam Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat 26. Tuhan Yesus juga merayakan Paskah. Paskahnya bukan Paskah yang kita rayakan sekarang, karena waktu itu belum terjadi Paskah yang kita rayakan sekarang. Tuhan Yesus belum disalibkan, ya kan? Matius pasal yang ke 26 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Tuhan Yesus merayakan Paskah, ya, penetapan perjamuan malam. Jadi yang gambar, coba next aja, next lagi. Nah, yang gambar ini itu Tuhan Yesus merayakan Paskahnya Yahudi, bukan Paskah dalam pengertian kita sekarang. Dia merayakan Paskah Yahudi bersama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Kali lagi, sebelum dia disalibkan. Coba sebelumnya. Ya, Yesus merayakan Paskah Yahudi. Next. Nah, di sini Paskah Yahudi yang dirayakan Tuhan Yesus
Tapi dia tidak menyinggung dalam perayaan makan bersama itu, dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus tidak menyinggung Paskahnya Yahudi. Tapi dia berbicara sesuatu yang berbeda. Ayat 26 tadi dikatakan, ya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Berbeda. Kok tiba-tiba dia bicara, ambillah, makanlah. Dia bagikan roti, inilah tubuhku. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi rupanya di malam perjamuan itu, yang seringkali kita gak lihat gambarnya tadi, Tuhan Yesus kumpul dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memberi makna yang baru. Tuhan Yesus memberi makna yang baru untuk sebuah Paskah atau sebuah peristiwa Passover, peristiwa dilewatinya, dibebaskannya orang Israel dari ikatan perbudakan Mesir. Dia memberikan pemaknaan yang baru. Ya. Karena apa? Karena Yesus adalah sang domba Paskah sejati. Paskahnya Israel potong domba. Dan kalau kita melihat sejak Israel keluar dari Mesir, hukum Taurat diberikan kepada orang Israel melalui Musa, dan di dalam hukum Taurat ada peraturan-peraturan tentang korban. Kalau saudara melihat di dalam kitab Imamat, ada korban pagi, korban petang, korban sembelihan, korban penebus salah, ya, korban ini, korban itu. Dan korban itu bicara soal penyembelihan, bicara soal penumpahan darah. Selalu ada yang dikorbankan untuk sebuah proses pengampunan. Jadi pada waktu itu orang Israel di perjanjian lama, ketika dia bikin salah, misalnya dia tanpa sengaja bertengkar dengan orang, pukul orang, orangnya nggak mati, cuma setengah mati atau seperempat mati lah begitu. Nah, dia bersalah, dia harus datang kepada imam, ngaku saya salah. Tapi nggak cukup itu, dia harus bawa korban. Udah ada ketentuannya sesuai dengan kesalahannya. Mungkin anak lembu, anak domba, ada korban. Korban itu seperti apa? Jadi seharusnya dia dihukum, tapi hukuman itu ditimpakan kepada korban yang dia bawa, ditimpakan kepada domba yang dia bawa. Domba ini yang akhirnya disembelih, dibakar di atas mezbah. Saudara lihat, ketika orang berdosa pada waktu itu, dia harus bikin korban supaya dia beroleh penebusan, supaya dia beroleh pengampunan, ya. Dan itu yang Tuhan Yesus mau ubah. Bayangkan saudara, kalau hukum korban itu masih berlaku sampai sekarang, jatuh miskin semua kita, saudara. Betul ya? Jatuh miskin semua kita. Saya tanya, kita 1 bulan berapa kali berbuat dosa? Berapa kali? Oh, kelamaan Pak. 1 minggu berapa kali berbuat dosa? Oh, kelamaan Pak. 1 hari berapa kali berbuat dosa? Anggaplah minimal Pak, 1 hari saya sekali berbuat dosa. Berarti 1 hari, setiap hari saudara harus bawa 1 ekor domba untuk dikorbankan di rumah Tuhan. 1 ekor domba berapa saudara? Berapa? 800. Anggap yang kurus. Padahal pada waktu itu domba yang dikorbankan itu harus yang tidak bercacat, harus yang rambut, harus yang sehat. Berapa? Ya udahlah, cincailah 500.000 aja. Anggap murah. Sehari 500.000. Seminggu berapa? Bisa nggak seminggu kita nggak berbuat dosa? Saudara, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk korban itu? Sebulan, setahun, jatuh miskin semua kita karena kesalahan kita. Sedangkan yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, itu begitu melekat dengan kehidupan manusia. Ayo kita fair-fairan aja, Sen. Paling banyak kita berdosa dengan apa? Dengan mulut kan? Bohong dosa nggak? Dosa enggak sih Pak, dikit. Siapa yang bilang nggak? Bohong dosa nggak? Ayatnya di mana bohong nggak dosa? Bohong itu sama dengan berdosa, mengatakan hal yang tidak benar itu dosa. Dan dosa itu akibatnya maut. Nggak ada cerita bohong untuk kebaikan.
Ya kan? Dunia sekarang berkata nggak apa-apa bohong untuk kebaikan. Pertanyaan saya, kebaikannya siapa? Ya kebaikan yang berbohong gitu kan. Yang dibohongi, baik gak yang dibohongi? Tidak. Ya kalau ada yang bilang baik, nanti saya bohongi besok. Jadi sekarang dikasih Tuhan, hidup manusia itu selalu terjerumus, ya bahkan nggak sengaja. Ya hukum Taurat itu nggak ada istilah sengaja nggak sengaja. Bohong ya harus dihukum. Konsekuensinya bawa korban kalau mau mengupayakan pengampunan setiap hari. Nah, Tuhan Yesus hadir. Dia menyediakan diri sebagai korban untuk dosa manusia. Itu inti iman Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia yang adalah Allah sejati mau menjadi manusia supaya kita tidak lagi disulitkan dengan urusan korban terus-menerus. Dia menyediakan dirinya jadi korban. Sebab itu Yohanes Pembaptis ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 dan 39, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yesus yang baru tampil dalam pelayanan dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Buat orang yang gak ngerti, kurang aja ya, Tuhan kok dibilang anak domba. Tuhan kok dibilang anak domba? Karena pola pikirnya orang Israel ngerti banget, anak domba itu urusannya sebagai pengganti kesalahan, substitusi. Dan Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus, dia tahu bahwa Yesus ini akan jadi korban Paskah sejati, sebagai domba Allah yang sejati yang menebus dosa manusia. Ayat 29 dalam Yohanes 1 di sana dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa manusia." Dengan dirinya dia menebus dosa manusia. Nah, dikasih gambar, seharusnya korban seperti itu. Tapi bagi kita sekarang salib. Seharusnya kita mengorbankan korban terus-menerus. Tapi Tuhan Yesus menyelesaikan itu, menggantikan itu dengan diri. Sebab itu dalam perjamuan itu dia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Dari peristiwa inilah kemudian gereja mengadakan perjamuan kudus. Jadi sejarahnya seperti itu. Bukan ya perjamuan ya. Bukan hanya sekedar makan dan minum. Makanya sedikit-sedikit, secuil-secuil aja. Karena perjamuan kudus adalah sebuah lambang, perlambang. Bukan kita mau pesta, mau perjamuan yang sesungguhnya ya. Bukan mau pesta, bukan mau perjamuan yang sesungguhnya. Tapi perjamuan kudus adalah lambang. Nanti kita akan lihat apa makna lambang itu buat kita ya. Saya mau sampaikan dulu sejarahnya. Jadi kita punya runtut, seperti ini tuh perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu kaitannya dengan Paskah. Tapi Paskahnya bukan hanya Paskah Israel, tapi sekarang Paskah yang diperingati gereja adalah bagaimana orang percaya dibebaskan dari perbudakan dosa untuk kita hidup benar bersama dengan Tuhan, masuk di dalam Kanaan, tanah perjanjian, sorga yang mulia. Lewat apa? Kalau dulu lewat domba yang disembelih, dilabur di ambang pintu, sekarang lewat korban Kristus, lewat tubuh dan darah Tuhan yang dihancurkan di atas kayu salib untuk saudara dan saya, untuk dosa kita. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, tadi sudah dibaca Ibrani 9 ayat 22, ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, sekarang kita lihat kenapa Tuhan Yesus bisa menggantikan korban domba itu. Coba kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 10. Ada banyak ayat hari ini, saudara, supaya kita bisa paham bahwa perjamuan kudus itu bukan hanya acara gereja semata, tapi ini justru perjamuan kudus ini disuruh oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat Tuhan Yesus yang perintahkan kita untuk melakukan perjamuan kudus. Ibrani 10 ayat 10. Ya, saudara nanti bisa membaca keseluruhan pasal 10 ini kalau saudara mau tahu kronologisnya seperti apa, penjelasan detailnya. Ya, 10 ayat 10 dikatakan, di sana dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk
selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Oleh kehendaknya, kehendak Bapa mau kita dikuduskan, Bapa mau kita diampuni. Sebab itu saudara, kadang-kala kesalahan kita orang Kristen, kalau ada orang jahat kena celaka, kita bersyukur apa bersyukur, saudara? Kalau ada orang yang nyakiti hati saudara, terus tiba-tiba wah ketabrak beca, padahal nggak ada beca di sini, gitu ya. Gimana? Respon kita, rasain lu, begitu? Benar apa betul, Sen? Kalau kita masih berkata seperti itu, kita belum mengenal hatinya Bapak. Kalau kita masih berkata kepada orang yang mencelakakan kita, yang menyakiti hati kita, rasain lu, kapok mu kapan, gitu kan? Kalau kita masih berkata begitu, kita belum kenal hatinya Bapak. Karena hatinya Bapak adalah Dia tidak menghendaki kebinasan orang berdosa, tapi Dia menghendaki pertobatannya. Ketika ada orang jahat sama kita, yang terucap dari mulut kita, yang kita doakan apa? Ampuni. Bisakah kita berkata ampuni mereka Tuhan, karena mereka nggak tahu? Sedikit. Iya. Kadang-kala kita begitu naif, kita merasa lebih benar dari orang itu kan? Kita merasa lebih benar, ya biar tahu rasa dia. Padahal hatinya Bapak bukan menghendaki kecelakaan, kebinasaan, tapi hatinya Bapak di sorga, Dia menghendaki pertobatan. Kita ngaku anaknya Tuhan, tapi kita nggak ngerti hatinya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak menghendaki ada pengudusan, dan dikatakan pengudusan itu sekali untuk selama-lamanya, nggak berulang-ulang seperti pola perjanjian lama, berdosa bawa kambing kuda kudus, balik lagi baru jalan berantem lagi sama temannya, berdosa lagi kan, harus bawa kambing lagi, berulang-ulang, nggak ada selesainya, nggak kelar-kelar. Bapak menghendaki pingin cepat kelar urusan dosa ini, karena sebetulnya Bapak di surga hatinya itu udah terlalu disakiti oleh ciptaannya yang selalu gagal dalam menuruti kehendaknya. Dia ingin cepat kelar masalah dosa, cepat beres sih, ayo, karena kalau udah beres itu kamu enak. Kalau kamu udah beres dari dosamu, kamu enak, hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu tidak lagi terbelenggu oleh dosa itu. Makanya Dia mengutus Tuhan Yesus menjadi korban sekali untuk selamanya. Coba lihat ayat ayat selanjutnya. Ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jelas sekali. Korban itu sebetulnya hanya sebuah peringatan, tidak dapat menghapus dosa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena setelah itu berdosa lagi, harus diulangi lagi korban itu. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, tetapi Ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. 13. Dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi korban Kristus hanya sekali untuk selama-lamanya, hanya sekali untuk segala masa. Begitu spesialnya korban Kristus, begitu dahsyatnya apa yang Dia lakukan. Kristus mati satu kali bagi dosa kita hari ini. Bahkan dari dosa-dosa yang lalu Dia mengampuni dan Dia mengampuni. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, next, ya, itu yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku
Kemudian yang mengambil cawan, dia berkata, inilah darahku. Dia ngomong gitu sebelum dia disalib. Murid-muridnya gak ngeh. Kita yang baca karena kita udah ngerti. Setelah itu Tuhan Yesus disalib, kita tahu. Tapi murid-muridnya pada waktu itu gak ngerti apa toh. Apa sih ini maksudnya? Tubuhku lah, itu kan roti, itu kan anggur, kau bilang darah, siapa yang berdarah? Mereka nggak ngerti. Karena yang diucapkan Yesus adalah sebuah ucapan nubuatan, sebuah ucapan profetik yang akan terjadi nanti terhadap dirinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa maknanya perjamuan kudus bagi kita? Yang pertama, next. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian Kristus. Peringatan. Jadi ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita memperingati kematian Kristus. Diingat, memperingati, kata dasarnya ingat. Ingat enggak kita kematian Kristus itu untuk apa? Ingat enggak hidup kita itu udah ditebus begitu rupa oleh kematian Kristus? Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20, salah ketik. Lukas 22. Ya, bisa tolong dibacakan? Saudara Edo, bisa tolong bacakan? Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lukas 22 Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lanjut. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Iya, ada kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan. Perbuatlah ini. Apa yang perbuatlah ini? Ini maksudnya apa? Perjamuan kudus, makan roti dan anggur. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Sekali lagi tadi saya katakan peringatan dari kata ingat. Jadi ketika kita mengangkat roti dan anggur, ingat apa yang Yesus sudah kerjakan, yang Yesus lakukan buat kita, buat dosamu dan dosaku. Ingat gak? Dia begitu rupa menderita. Bukan hanya secara fisik. Saya mempelajari saudara Alkitab. Hukuman yang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus adalah hukuman yang tidak adil. Kenapa tidak adil? Waktu diadili, ya, waktu dibawa ke Pilatus, Pilatus tidak menemukan kesalahan. Dia bayar pajak. Dia tidak melakukan kesalahan. Tapi orang banyak teriak, salibkan dia. Hukum di Romawi, ya. Hukum negara kita, KUHP kita aja bersumber dari hukum di Romawi, dari hukum Romawi, saudara. Jadi ilmu hukum itu asalnya dari sana, dari Romawi. Mereka menerapkan keadilan, orang yang nggak salah nggak boleh dihukum. Tapi dalam kasus Yesus, dia dinyatakan tidak bersalah, tapi harus dihukum. Dia diperlakukan tidak adil, bukan? Jadi kalau selama saudara menjadi orang Kristen kau diperlakukan tidak adil, jangan marah, jangan komplain, jangan mengeluh. Tuhan Yesus juga diperlakukan tidak adil. Dia tidak bersalah. Sampai akhirnya Pilatus bingung, ini orang banyak sudah kayak demo begitu. Mungkin demonya lebih kencang dari 212 gitu. Salibkan dia. Waktu demo 212 kan cuma penjarakan dia, gak sampai salibkan kan. Sampai akhirnya Pilatus dibisiki sama istrinya, udah kamu gak usah ikut campur urusan orang benar ini. Aku mimpi tadi malam. Lah, istrinya dapat mimpi. Akhirnya Alkitab menceritakan Paulus ambil air cuci tangan. Cuci tangan dalam pengertian cuci tangan. Tapi itu memberikan satu tanda simbol kepada orang banyak, saya gak ikut campur sama urusan ini, itu urusan kalian. Saya nggak ikut campur. Saya sudah mencoba mengadili, mencari kesalahannya, tidak bersalah. Tapi kalau kamu mau dihukum, urusan kamu. Saya nggak ikut ikutan.
Bukankah itu perlakuan yang sangat tidak adil? Dia diperlakukan tidak adil. Dia dihabisi di hari Jumat Agung itu. Untuk apa? Satu tujuan, saudara dan saya diampuni dosa. Saudara dan saya beroleh pengampunan itu. Yang tadinya pakai darah domba digantikan dengan darahnya sendiri. Digantikan dengan darahnya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, dan Tuhan Yesus sampaikan itu. Lakukan ini sebagai peringatan. Jadi perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Saya selalu katakan, gereja terlalu exciting kalau mau Natal. Kayak kita juga exciting, kita udah mulai cari-cari tempat buat Natalan gitu kan. Kita mulai mengumpulkan persembahan Natal. Saya sampai hari ini belum ketemu ayatnya. Adakanlah Natal sebagai peringatan akan aku. Gak pernah ada. Jadi kalau saudara ketemu ayatnya, kasih tahu saya. Saya sekian kali baca Alkitab belum ketemu ayatnya perintah untuk kita mengadakan Natal. Tapi Natal dibuat gede-gedean, budgetnya puluhan juta di sana. Tapi untuk perjamuan kudus, kadang-kala kita sepelekan ini. Padahal ini yang Tuhan Yesus perintahkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan apa yang sudah dilakukan. Next. Ya, yang kedua, perjamuan kudus adalah sarana memberitakan kematian. Yang pertama mengingat. Kalau mengingat itu dampaknya ke kita pribadi. Kita ingat, kita ingat, ya. Yang sudah menikah ingat dulu. Ibu-ibu ingat dulu waktu ditembaknya di mana. Ada yang ditembaknya di angkot, ditembaknya di Facebook, gitu kan. Ditembaknya di terminal, gitu kan. Ingat. Ketika ingat, saudara senyum-senyum sendiri. Benar apa betul, saudara? Senyum-senyum sendiri. Lalu anaknya bilang, "Mama, kenapa senyum?" Enggak gitu kan. Saudara, apakah ketika engkau mengingat karya Tuhan Yesus engkau bisa senyum-senyum sendiri? Ketika engkau mengingat karya Tuhan Yesus buat hidup engkau, bisa engkau meneteskan air mata? Betapa dia sudah lakukan itu buat kita. Itu dampaknya buat kita. Kita yang ingat, ya kan? Tapi perjamuan kudus juga untuk memberitakan sebagai sarana menyaksikan. Coba di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, tolong Edo bacakan. 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Iya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu apa? Memberitakan, memproklamirkan, mengumumkan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita perlu, setelah kita merasakan, mengingat, menghayati kematian Tuhan, kita perlu memberitakan. Jadi kalau ada orang tanya, "Apain sih kalian perjamuan kudus?" Yes, kalau ada orang tanya begitu, kesempatan kamu memberitakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat manusia. Ketika kita mengangkat perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kepada orang. Mungkin sesama orang Kristen yang belum paham, kita kasih tahu. Mungkin orang yang di luar yang mencemooh kita, katanya perjamuan kok apa, perjamuan kok cuma secuil-secuil. Sampaikan, iya, itu adalah lambang. Itu adalah pengingat bahwa kami sudah diampuni dosa. Kok bisa? Mau tahu atau mau tahu banget? Begitu, bikin mereka penasaran, saudara. Iya kan? Mau tahu atau mau tahu banget? Kalau mau tahu banget, mari kita bicara. Saudara yang dikasih Tuhan, sarana memberitakan kematian Tuhan. Karena itu gereja melakukannya berkala. Ya, bahkan gereja Katolik, perjamuan kudus itu menjadi inti ibadah mereka. Jadi inti ibadah itu bukan kolektor, saudara. Inti ibadah itu justru perjamuan kudus, mengingat karya Tuhan Yesus.
Gereja Katolik tiap minggu melakukan perjamuan kudus. Ada ibadah apa selalu disertai perjamuan kudus. Untuk mereview. Karena apa harus diingat? Kenapa harus dibuat peringatan? Manusia itu kodratnya susah ingat, gampang lupa. Jadi harus berulang-ulang. Saya selalu katakan, ya, saya selalu kasih ilustrasi kita makan. Kita makan itu kan nggak pernah salah tuh saudara. Walaupun mati lampu tetap masuknya ke mulut. Walaupun gelap nggak mungkin masuk ke kuping, nggak mungkin. Percaya deh. Saya yang matanya bermasalah aja makin begini saudara, nggak masuk ke sini enggak. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Ya karena proses ngambil makanan masuk ke mulut itu saudara sudah lakukan jutaan kali dari bayi. Waktu bayi diajari sama orang tua. Ketika mulai bisa makan, begini kan? Sampai saking asiknya begini, udah jatuh di bawah juga dibeginiin, ya kan? Ada kecoa mati, anak kecil diginiin, karena itu sudah terlalu hafal. Makanya orang buta sekalipun kalau makan gak salah masuk ke mulut, karena sudah dilakukan berulang kali. Perjamuan kudus harus dilakukan berulang kali, siapa? Supaya kita selalu ingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Selalu ingat kematiannya menebus dosa kita. Kalau kita sudah ingat, ceritakan itu. Next. Ya, yang ketiga, perjamuan kudus adalah lambang persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Lambang persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Ada orang yang berkata gini, Pak, katanya Emmanuel, Tuhan menyertai saya. Mana saya sendirian, gak ada. Ya, itu seperti gambar ini. Kelihatan gak sih gambar? Orang berjalan, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya samar. Sepertinya gak kelihatan, tapi dia pasti hadir bersama dengan kita. Walau kadang kita gak menyadari dia hadir. Karena fokus kita seringkali kepada masalah, kepada pergumulan, kepada cicilan. Kita gak pernah fokus kepada Tuhan. Tapi belajar, sadari dia hadir dengan kita. Sadari dia bersama dengan kita. Perjamuan kudus itu menjadi lambang. Ketika kita angkat roti dan anggur, kita ingat dia itu bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Suatu saat orang tua akan meninggalkan saudara, betul? Suatu saat gembalamu juga akan meninggalkan saudara. Saya gak akan hidup selamanya saudara, ya, tapi Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan saudara, kapanpun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Mungkin saya tidak bisa mendampingi saudara, tidak bisa teleponi saudara terus-menerus karena keterbatasan saya. Tapi Gembala Agung yang tidak terbatas itu, percayalah dia selalu berada bersama dengan saudara. Perjamuan kudus mengingatkan itu, menyadarkan kehadiran Tuhan itu begitu nyata dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Next, yang keempat, tidak kalah pentingnya makna dari perjamuan kudus adalah lambang kesatuan orang percaya sebagai tubuh Tuhan. Budaya kita di timur, ya, kita negara timur Indonesia ini, ya, budaya kita segala sesuatu diselesaikan di meja makan. Ya kan? Budaya makan itu menjadi budaya yang kental sekali dengan kita. Apa sih artinya kalau kita ngajak orang makan apa? Tanda persekutuan, betul gak? Tanda keakraban, tanda penerimaan. Kalau saudara diundang makan, itu berarti saudara dihargai, dianggap keluarga, dianggap saudara, ya kan? Makan, jadi satu, ya. Walaupun mungkin seleranya berbeda-beda, ya kan? Tapi makan adalah lambang persekutuan. Makan perjamuan kudus adalah lambang persekutuan orang percaya sebagai satu tubuh. Kita makan sama-sama, ya. Kebersamaan ini hendaklah terus ditingkatkan. Bukan hanya sekedar sama-sama hobi, sama-sama selera, sama-sama kesukaan, tapi kebersamaan ini marilah kita tingkatkan dalam hal saling membantu, saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan mendukung untuk sesuatu yang salah,
tapi mendukung untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 17, tolong dibacakan. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Iya. Kita semua diundang. Kita semua menjadi satu tubuh karena kita semua dapat bagian dari roti yang satu itu. Apa maksudnya roti yang satu itu? Kristus. Kristus yang sudah mati bagi kita. Kita mendapat bagian dari roti yang satu itu. Artinya apa? Kita mendapatkan pengampunan yang sama. Siapapun kita sama-sama diampuni oleh karya Kristus. Kita mendapat bagian dari roti yang satu. Karena itu kita satu tubuh. Satu tubuh. Kita satu tubuh. Dengan perjamuan kudus kita diikat satu tubuh. Dan inilah doa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Dan Yohanes pasal yang ke-17. Kita lihat sebentar Yohanes pasal yang ke-17. Ya. Ayat 1 saya bacakan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah kau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kami miliki di hadiratmu dan di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Kemudian aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah kau berikan kepadaku di dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Perhatikan ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa Tuhan Yesus bukan hanya orang percaya dipelihara, bukan hanya untuk kelangsungan hidup orang percaya, tapi perhatikan kalimat terakhir, supaya mereka menjadi satu. Supaya orang percaya semua kita jadi satu. Makanya kita menganggap semua gereja yang berlainan denominasi, yang berlainan nama, itu adalah saudara kita. Pak, saudara kok nyakitin Pak? Ya wajar, kakak adik aja suka berantem, ya kan? Pak, saudara kok mengkhianat? Ya wajar, masih dalam proses. Saya selalu katakan, belum ada gereja yang sempurna. Jadi wajar kalau ada gereja kok cara merintis gerejanya begitu Pak, rebutan jiwa, rebutan pelayan Tuhan. Ya biar saja, kita jangan begitu. Gitu aja kok repot. Ya udah biarkan. Kita punya Bapa yang adil, yang melihat semuanya. Dengan perjamuan kudus kita harus sadar
Kita ini sesaudara semua. Kita semua bersaudara. Iya, kadang kalau bersaudara konflik ya wajar, karena kita masih di dalam daging. Ya kan? Justru dengan konflik kita diajar lebih dewasa, ya kan? Kita tidak akan pernah bisa belajar mengampuni kalau tidak ada konflik. Benar apa salah, saudara? Kalau kita nggak pernah konflik, ya udah, apa sih pengampunan, kita nggak ngerti. Tapi kalau udah konflik, oh nggak cocok, dituntut mengampuni. Ya, kita belajar mengampuni. Kita belajar punya hati seperti hati Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Ya. Saudara, 4 hal. Ya. Perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian Kristus. Perjamuan kudus adalah sarana kita memberitakan kematiannya. Perjamuan kudus adalah lambang kita bersekutu, kita sudah di dalam Kristus, persekutuan dengan Tuhan. Dan perjamuan kudus adalah lambang kesatuan orang percaya. Next. Iya. Sekarang bagaimana mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus? Ini yang penting. Karena di dalam 1 Korintus 11, ya, coba lihat sebentar, 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan, perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral. Bukan sekedar sakramen, bukan hanya sekedar acara rutin, tapi ini adalah sesuatu yang sakral. Karena dikatakan kalau kita main-main dengannya, tidak mengakui tubuh Tuhan, tidak menghormatinya, menganggap remeh, banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu saya perlu sampaikan persiapan apa yang kita harus lakukan sebelum perjamuan kudus. Yang pertama, saudara, di rumah. Ketika di rumah kemarin atau tadi pagi sebelum datang ibadah, saudara tahu tiap minggu pertama gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Apa yang dilakukan persiapannya? Di rumah bacalah kisah pengorbanan Tuhan Yesus dari Alkitab. Baca. Karena apa? Perjamuan kudus kan peringatan. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita ingat? Ya kan? Kalau kita tahu, kita bisa ingat, kita bisa mengingatnya. Kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah baca, bagaimana kita bisa mengingatnya? Ya kan? Makanya baca dulu. Ya. Sebelum perjamuan kudus, malamnya, Sabtu malam, jangan begadang, baca, renungkan. Bayangkan apa yang Yesus sudah lakukan begitu rupa, ya. Atau saudara ingin sesuatu yang visual, bisa putar itu film The Passion, ya, film penyaliban Tuhan Yesus, supaya kau benar-benar ingat apa yang sudah dia lakukan. Itu di rumah. Lalu datang ke gereja, ya, karena perjamuan kudus itu nggak sendiri-sendiri. Perjamuan kudus itu harus dilakukan dalam kebersamaan, dalam komunitas. Ya, bukan perjamuan kudus sendiri, nggak bisa, harus sama-sama. Ya. Datang ke gereja, datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Datang dengan kerinduan, bukan sebagai suatu kebiasaan. Ya, datang untuk cari Tuhan, bukan cari yang lain-lain. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saya tulis di situ apa? Yang bawah apa? Amin. Amin. Amin, saudara. Sebab apa? Kalau terlambat, saudara, orang bahasa Ibrani-nya tuh kemerungsung. Tergopoh-gopoh naik, apalagi naik ke atas. Udah. Memuji Tuhan, ngomongin pujian yang semangat, makin ngos-ngosan. Ketika firman Tuhan ya udah ngos-ngosan, udah capek, udah tinggal begini. Jadi saya dikasih Tuhan, persiapkan semuanya untuk Tuhan, ya. Kemudian dalam ibadah, aktif dalam ibadah dengan aktif memuji Tuhan, memujilah sungguh-sungguh, ya. Jangan hiraukan pemain musiknya salah nada, ya, salah ketukan, jangan hiraukan. Kita pokoknya memuji Tuhan, ya, memuji dengan aktif dan sungguh-sungguh. Kemudian setelah selesai perjamuan kudus, jadilah saksinya. Bukankah salah satu makna perjamuan kudus adalah
sarana memberitakan kematian Tuhan. Jadilah saksi. Implementasikan, terapkan semua yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup sehari-hari. Ketika saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Hidup rohani saudara makin meningkat, imanmu makin kuat. Engkau tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekitarmu. Engkau tidak akan mundur, tidak akan goyah. Saudara yang dikasih Tuhan. Oke, selanjutnya mari bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang Pak Agus di musik, resen musik kembali di tempatnya. Haleluya. Kembali kita naikkan pujian tadi, Dia Yesus telah mati bagiku. Ingat, kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan Yesus sudah menyediakan dirinya menjadi anak domba Allah yang tersalib mati di bumi untuk dosa-dosa kita. Dia Yesus telah mati bagiku.
akan menguji hati kita. Apakah kita sudah layak masuk dalam perjamuan kudus? Apakah kita mengakui bahwa hanya Yesus yang sudah menyelamatkan kita? Apakah kita mengakui bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Peringatan firman Tuhan jelas. Hati-hati kalau kau tidak menghormati perjamuan kudus, kau bisa sakit bahkan meninggal. Sebelum masuk perjamuan kudus, periksa hatimu di hadapan Tuhan. Minta pengampunan untuk dosa yang mungkin tadi pagi kau buat. Mungkin kau jengkel sama istrimu, mungkin jengkel sama suamimu, sama anak-anakmu karena mereka lambat bangun barangkali. Kau terpancing emosi di situ. Mari bersihkan hatimu, minta pengampunan Tuhan. Mungkin kau masih teringat dalam minggu ini ada orang yang memfitnah kau, ada orang yang berkata-kata tidak baik, ada orang yang menyulitkan engkau, membuat kau jengkel, kau marah. Ampuni dulu mereka, saudara. Sebelum ambil roti dan anggur ini, ampuni dulu mereka, supaya tubuh dan darah Tuhan tidak menjadi laknat atas hidup, tapi benar-benar menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Saya percaya ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, dan hati yang bersih, dan hati yang benar-benar mengakui karya Tuhan, maka di dalamnya ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapa, di tengah kami ada roti dan anggur yang adalah buatan tangan manusia. Mari kuduskan benda-benda mati ini supaya boleh layak dipakai menjadi sarana kehadiran Tuhan, sarana untuk kami memperingati karya Tuhan Yesus, sarana untuk memberitakan kematian-Mu. Ya, roti dan anggur ini menjadi lambang bahwa kami disatukan dengan Tuhan. Kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biar dalam perjamuan kudus kami disatukan dengan semua orang percaya di seluruh dunia, untuk kami menjadi satu, menggenapi doa Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral. Perjamuan kudus menyangkut hidup dan mati di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Ingat, kita hanya ciptaan, kita gak punya kekuatan apa-apa, kita gak punya kelebihan apa-apa. Sang Pencipta yang Maha Kuasa mau turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bukankah itu sungguh hal yang luar biasa? Silakan saudara mengambil roti dan anggur ini dengan satu pengertian yang benar akan perjamuan kita.
tubuhnya sudah tercapik-capik. Ada lubang paku di tangan dan kakinya. Ada mahkota duri yang menancap kuat di kepalanya. Buat apa dia buat itu? Buat apa dia lakukan itu? Dia tertikam oleh penderita, oleh pelanggaran kita. Dia binasa karena dosa-dosa dan pemberontakan kita. Sadari itu, saudara. Kita tidak layak. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan tangisi masalahmu. Jangan tangisi Yesus yang sudah tersalib. Tapi dia katakan, tangisilah dosa-dosamu. Yang dapat sangat terkalabayas. Tidak kalabayas sangat terkalabayas. Hidup atas terkalabayas. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang kita sudah menjadi satu dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik karena dosa kita. Masihkah kita mau menyalibkan dia kembali? Masihkah kita masih berbuat dosa lagi? Mari berhenti, saudara, dari semuanya itu. Sudah cukup apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Haleluya. Mari persiapkan cawan anggur. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat adalah perjanjian baru dengan dia, persekutuan dengan darahnya yang sudah tercurah bagi kita. Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Dia kerjakan bagi hidup kita. Bersyukurlah untuk darahnya yang dicurahkan untuk membasuh, menyucikan kita, menguduskan kita. Haleluya. Haleluya. Jangan diam, saudara. Ucapkan sesuatu kepada Tuhan yang sudah berkarya begitu rupa dalam hidup. Ucapkan sesuatu dari hatimu. Ucapkan dengan bibir lidah. Karena barang siapa mengaku dengan mulut dia diselamatkan. Katakan, sampaikan kekagumanmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Dia ada di sini. Dia ada begitu dekat dengan engkau. Dia begitu dekat, lebih dekat dari tarikan nafasmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sampai Tuhan datang kembali, atau sampai Tuhan memanggil kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami melangkah, berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kami sering gagal, kami sering terkecoh di dunia ini, kami sering kali tertarik dengan apa yang dunia tawarkan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami sadar semua yang ditawarkan dunia hanyalah kepalsuan. Yang ditawarkan dunia adalah kebohongan. Tapi yang Kau tawarkan adalah hidup yang kekal, hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, kami terus disatukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Supaya dunia melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib hari ini. Amin. 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 Silakan. Terima kasih untuk Gembala kami Bapak Pelajaran Karyadi. Biarlah Tuhan menyertai memberkati pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan perjamuan kudus, tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mohon Bapak Riko untuk melayani dalam persembahan. kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, mungkin banyak hari-hari yang kami lalui dengan lelah Tuhan, tapi dengan lelah itu ada mukjizat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mukjizat itu kami percaya sangat nyata Bapak. Tuhan, mungkin ini ada sedikit persembahan yang kami berikan Tuhan, tapi jangan lihat dari nilainya Bapak, tapi lihatlah dari ketulusan dengan hati kami Tuhan. Terimalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk pemaparan
Papin yang Tuhan boleh hadirkan di tengah kami menjadi sosok orang tua, kiranya terus Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, bahagia, biar Oma boleh terus menjadi pendoa bagi kami semua. Apa yang menjadi kerinduan Oma, Tuhan memberkati. Berkati anak cucu menantu semua, persatukan mereka di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Emmanuel Yarto Tuhan. Hamba berdoa, karuniakan kesehatan yang sempurna, paru-paru yang baru, semua sistem tubuh diperbaiki dengan kuasa Tuhan. Bawa hamba-Mu ini untuk makin tegar, makin kuat, berjalan bersama Tuhan, membawa istri dan anak-anak untuk hidup di dalam jalan kebenaran. Kiranya kasihnya kepada Tuhan makin berkobar, semangatnya tidak pernah luntur oleh apapun. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Eliakim Manuru. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Terus Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, penghidupan yang baik. Apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertai. Dimanapun dia bekerja, ada Tuhan menyertai. Biarlah Bapak Eliakim menjadi seorang suami dan ayah yang bijaksana, yang boleh membawa anak-anak hidup di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Apa yang dirindukan, apa yang didoakan, Tuhan yang akan menjadi jawaban. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami menyerahkan anak muda ini, Renal Unedo Manuru, ke dalam tangan Tuhan. Masa depannya indah di dalam Tuhan. Tuhan pegang tangannya untuk dia terus berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, menjaga hidupnya dengan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaannya. Biarlah dia boleh menjadi seorang pekerja yang bertanggung jawab, menjadi kesaksian, menjadi surat Kristus yang terbuka. Kami percaya masa depannya indah di hadapan Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan pertemukan dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Biarlah dia menanti-nantikan setiap karya Tuhan dalam hidupnya. Jadikan dia anak yang berbakti kepada Tuhan, anak yang boleh menjadi kebanggaan buat keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jamaah. Tuhan bawa dia untuk makin setia kepada Tuhan. Manapun dia berada, apapun pergumulan yang dia hadapi, Tuhan ada bersama dengan dia. Demikian juga Ibu Juni di Taiwan, Tuhan menyertai di negara asing dia tinggal, mencari nafkah. Kiranya kekuatan pertolongan Tuhan nyata buat hidup ibu ini. Persatukan keluarganya, bawa keluarga ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua anaknya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati dalam pendidikannya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bagus untuk memikirkan dan doa. Happy birthday to you. Iya, salam-salam menyenangi. Lagi bawah ya. Kita akan tetap berdiri, kita akan menjawab doa syafaat. Sudah Bapak Justinus pimpin kita dalam doa syafaat. Ya, kalau nggak suka coklatnya bisa dihibahkan. Bisa dikotek. Bagi kuenya. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita untuk mengakhiri ibadah hari pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk menjadi satu bagian di dalam kehidupan bersama dengan Allah. Pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami semeja bersama dengan Tuhan di dalam surga melalui peringatan yang kami
sama-sama jalankan pagi hari ini. Kami bersyukur bagaimana pengorbanan Tuhan atas kami. Bagaimana ketika Tuhan Yesus disalibkan, darah yang mengalir untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan Yesus. Pada surga, biarlah kami terus belajar di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari ini ke depan, Tuhan Yesus. Bila kami terus belajar, untuk kami tidak main-main, tetapi kami mempergunakan setiap kesempatan ini untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat setiap darah yang mengalir atas kehidupan kami. Bila menyadarkan buat setiap kami untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami hari ini ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, bila kebenaran firman-Mu pagi hari ini termaten dalam hati kami. Kami jalankan di setiap langkah kehidupan kami hari ini ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami berdoa untuk gembala kami Bapak Obaja Irawan yang telah memberikan firman-Mu bagi kami. Kami sepakat berdoa biarlah pengurapan hikmat Allah turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan menyertai di dalam kehidupannya. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa terus pakai kehidupan hamba-Mu untuk senantiasa melayani Tuhan di sepanjang hidupnya. Keluarganya, Budia bersama dan kedua putrinya, kami percaya Tuhan juga berkati. Keluarga ini semakin hari semakin Tuhan bawa untuk naik bukan turun, Tuhan Yesus. Untuk bersama-sama dengan kami untuk melayani di tempat ini, untuk membawa gereja ini sampai kepada tujuan sesuai dengan rencana Tuhan bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur berdoa untuk setiap kami Tuhan pagi hari ini. Bapa, biarlah Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang sempurna yang senantiasa bersama dengan kami, Tuhan. Apapun pergumulan, apapun kendala yang kami alami hari-hari ini ke depan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Tuhan yang senantiasa terus berjalan mendampingi setiap langkah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, Tuhan berkati keluarga, setiap keluarga, setiap jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan usaha kami, dan biarlah campur tangan Tuhan yang senantiasa bersama dengan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami juga berdoa untuk Bumi Sila yang sampai saat ini masih proses dalam penyembuhan, Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Mari Bapa surga, biarlah pertolongan, penghiburan, kekuatan senantiasa tercurah buat Bumi si Tuhan Yesus. Dia sedang menjalankan proses yang Tuhan izinkan. Kekuatan yang di luar akal budi senantiasa Tuhan curahkan bagi Bumi si Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya satu titik nanti Tuhan yang senantiasa bawa Bumi si bersama-sama dan kami kembali untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa surga, berkati Yanti, berkati Adi, biar menjadi anak-anak yang senantiasa boleh mengasihi mamanya, mengasihi orang tuanya, menolong orang tuanya saat seperti sekarang ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati keluarga ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur buat gereja di tempat ini. Bukan karena kekuatan dan setiap rencana kami atas gereja ini ada, tetapi semua itu karena rencana Tuhan. Bila Bapa surga, kami menyerahkan gereja ini ke depan di dalam tangan-Mu. Setiap program yang kami lakukan di tempat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa terus memberikan kami kemampuan untuk kami boleh senantiasa bergandeng tangan seiat sekatan, untuk kami boleh bersama-sama untuk membesarkan gereja ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur dan memberkati untuk tetangga kiri kanan kami gereja ini, Tuhan Yesus. Bahkan kerinduan kami untuk kami memiliki tempat tersendiri. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah jawaban bagi setiap doa kami, bahwa Tuhan akan memberikan tempat gereja yang permanen bagi setiap kami untuk memperbesar pelayanan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur diberkatilah untuk lingkungan kami, untuk sekitar gereja ini, berkati untuk kota kami, Bekasi, Diltamas, diberkati untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat yang ada pada pagi hari ini. Kami percaya damai sejahtera Allah yang senantiasa melampaui segala akal menyertai jemaat-Mu yang ada pada saat ini, Tuhan Yesus. Seperti Tuhan telah menyertai perjalanan berangkat kami dan juga menyertai sepanjang pulang kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan. Ceritakanlah, beritakanlah kematiannya, karyanya yang dahsyat pada semua orang. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita semua masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.